Assalamualaikum sahabat PM. Ada yang jual tanah. Sahabat PM mau beli tanah untuk pribadi atau untuk perusahaan? Saya punya pengalaman untuk beli tanah supaya bisa dapat yang bagus sesuai dengan yang kita inginkan. Caranya kita buat checklist, lalu tanah-tanah yang akan kita beli kita nilai dan kemudian kita survei sampai kemudian berdasarkan checklist tersebut kita mendapatkan nilai yang kemudian bisa kita putuskan untuk tanah mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Checklistnya seperti ini, yaitu checklist pembelian tanah. Pertama-tama identifikasikan alamat tanahnya di mana, dan kita buat kolom-kolom, antara lain kolom untuk aspek yang harus dicek, kemudian kolom uraian yang menjelaskan atau menguraikan aspek-aspek yang akan dicek, dan kemudian setiap dicek kita bubuhkan tanda centang sebagai telah dicek, dan jika perlu kita tambahkan kolom yang berisi nilai dari masing-masing aspek yang dicek. 0 berarti jelek atau tidak sesuai dengan kebutuhan, dan 10 artinya bagus atau sesuai dengan kebutuhan. Lalu nilai-nilai nanti kita total sehingga kita dapat gambaran secara keseluruhan kesesuaian dari tanah yang akan kita cek atau kita periksa atau kita survei. Kita fokus pada aspek-aspek yang akan dicek dan kita bahas satu persatu. Pertama, mengenai kriteria tanah. Sebelumnya checklist ini juga dapat digunakan untuk keperluan pribadi maupun untuk keperluan perusahaan. Kalau kita secara pribadi akan membeli tanah, kita bisa menggunakan checklist ini. Terutama kalau untuk perusahaan, menggunakan checklist ini dapat membantu untuk memilih tanah mana yang kira-kira mendekati kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan kita. Kriteria tanah kita tentukan dulu apakah itu rumah tinggal, kemudian juga apakah tempat kerja atau bisnis, atau tanah tersebut akan digunakan untuk investasi jangka panjang. Ingat bahwa tanah tidak liquid, artinya tidak segera bisa dicairkan dalam bentuk uang apabila diperlukan. Aspek lokasi, menurut Bapak Ciputra, bahwa lokasi itu sangat penting. Maka kalau ditanya aspek apa saja yang penting bagi tanah atau rumah yang akan kita beli, maka dikatakan pertama, lokasinya harus baik. Kedua, lokasinya juga harus baik. Ketiga, lokasinya harus baik. Jadi sekali lagi, lokasi merupakan hal penting dari tanah yang akan kita beli. Untuk itu bisa dicek via Google Map lokasi yang akan kita beli atau kita tetapkan menjadi calon tanah yang akan kita beli. Dari Google Map semuanya bisa kita lihat. Peruntukan dapat dicek di website yang disediakan oleh pemerintah provinsi setempat, atau bila belum ada websitenya, kita bisa minta keterangan rencana kota di kelurahan atau di kecamatan setempat. Keterangan rencana kota sama dengan advice planning biasanya juga disebut. Akses, perhatikan tanah calon pilihan kita itu apakah terletak di jalan besar atau di jalan utama, dan apakah bisa masuk mobil atau hanya cuma bisa masuk motor, atau bahkan hanya bisa diakses dengan jalan kaki. Lingkungan, perhatikan juga lingkungannya apakah dekat dengan pasar, apakah ada sekolah yang dekat dengan lokasi tersebut,
Apakah juga ada rumah sakit dekat lokasi tersebut? Kalau tidak ada rumah sakit, bagaimana dengan puskesmas? Dan juga tempat ibadah, tempat sampah, hati-hati. Kalau lokasi kita dekat tempat sampah sementara atau bahkan dekat tempat pembuangan akhir, sebaiknya dihindari. Atau juga lokasi tersebut dekat dengan daerah slum atau bahkan juga dekat dengan pemakaman, sebaiknya juga dihindari. Survei. Lakukan survei itu survei siang dan survei malam. Maksudnya bagaimana? Jadi kita harus melakukan survei 2 kali. Pertama survei siang, dan kedua setelah itu dilakukan survei pada malam. Survei siang dilakukan sebaiknya pada jam-jam istirahat, misalnya jam 11 sampai jam 1 siang, agar kita bisa menangkap suasana atau nuansa istirahat siang, khususnya kalau untuk perkantoran, seperti apa suasananya, apakah crowded, apakah kita bisa dapat makan siang dengan mudah, apakah kita bisa ke tempat ibadah dengan cepat. Sedangkan kalau untuk survei malam, kita lakukan agar bisa menangkap nuansa-nuansa malam hari, terutama ini berguna untuk bila perkantoran itu bekerja sampai malam hari atau bahkan 24 jam. Juga untuk rumah, survei malam ini sangat diperlukan sehingga kita bisa menangkap suasana malam di sekitar lokasi tersebut, apakah sesuai dengan suasana nyaman pada malam hari, keheningannya bagaimana, dan kemudian juga apakah kebisingannya seperti apa. Dengan survei malam kita bisa mendapatkan gambaran lokasi tersebut seperti apa suasananya. Listrik tersedia seperti apa di lokasi tersebut? Apakah sudah tersedia tegangan rendah atau juga tersedia tegangan menengah, biasanya diperlukan untuk perkantoran atau industri, atau bahkan melintas saluran udara tegangan ekstra tinggi. Hati-hati kalau memang ada jaringan sutet, sebaiknya dihindari, karena biasanya di bawah sutet medan magnetnya cukup mengganggu kegiatan elektronik di sekitarnya. Air, cek di tetangga-tetangga apakah airnya jet pump atau air permukaan atau sudah ada pump, dan bila perlu ambil sampel airnya untuk kita periksakan ke laboratorium seperti apa mutu airnya, apakah sudah sesuai dengan standar kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Terutama kita periksakan untuk kandungan pasirnya, kemudian unsur besinya atau Fe, juga unsur mangan atau Mn, dan juga lumpur. Banjir, cek di lokasi tersebut apakah pernah terjadi banjir atau tidak. Jika ternyata pernah kebanjiran 1 kali saja, biasanya terlihat di bekas-bekas banjir itu di dinding-dinding atau di tanaman-tanaman, bekas-bekas berwarna coklat, biasanya menandakan bahwa lokasi tersebut pernah kebanjiran, atau ditanyakan kepada tetangga-tetangga setempat apakah di lokasi tersebut pernah terjadi banjir atau tidak. Bila pernah terjadi banjir sekali saja, sebaiknya dihindari. Saluran pembuangan. Pemerintah biasanya menyediakan saluran kota air bekas. Periksa apakah sudah ada saluran kota air bekas yang melintas di lokasi tersebut. Ada kota yang sudah mempunyai saluran kota untuk air kotor dan septic tank terpusat. Sifat tanah. Periksa apakah di lokasi tersebut tanahnya berupa tanah keras atau pasir atau bekas kebun
atau masih dalam keadaan kebun atau sawah atau rawa-rawa. Bila tanah tersebut bekas rawa atau bahkan masih dalam berbentuk rawa, sebaiknya dihindari karena pondasi untuk membangun di daerah rawa sangat mahal. Posisi tanah, periksa lokasi tersebut, apakah tanahnya datar atau miring, miringnya seperti apa, atau terletak di lembah, atau bahkan dia ada di puncak. Posisi tanah ini akan mempengaruhi nantinya biaya pembangunannya, terutama di daerah miring. Kita kadang-kadang harus menahan tanah, dan bangunan dengan penahan tanah itu biasanya agak mahal. Ukuran tanah, perhatikan panjang dari tanah tersebut, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan. Lebar depannya seperti apa, lebar depannya berapa, lalu luas totalnya apakah sudah sesuai dengan kebutuhan. Lalu bentuknya, kelurusan atau keteraturan bentuk tanah itu penting. Jadi sebaiknya berupa persegi panjang, lebar depan boleh, artinya lebar depannya itu lebih panjang atau lebih besar daripada panjang ke belakang, supaya nanti bangunannya kelihatan seperti besar kalau dilihat dari depan, atau kalau memang diperlukan dalam bentuk panjang ke belakang juga bagus. Perhatikan tetangga, lingkungan sosialnya seperti apa, apakah lokasinya di tempat pemukiman padat, dan bagaimana sensitivitas sosialnya. Hati-hati kalau di suatu wilayah, di situ ada suatu misalnya ketentuan adat atau yang terkait dengan kegiatan agama, hal tersebut menjadi perhatian khusus. Aspek legal seperti biasa, ini hal yang wajar. Yang pertama kali seharusnya dicek juga apakah tanahnya berstatus hak milik atau hak guna bangunan atau hak guna usaha. Ini hak HGU harusnya ya, hak guna usaha, atau baru berupa akta jual beli, atau bahkan masih berupa girik, atau jangan-jangan itu tanah garapan. Hati-hati kalau di tanah garapan, karena biasanya ini akan berhubungan dengan pembebasan atau gusuran-gusuran yang diperlukan oleh pemerintah. Status tanah bisa dicek melalui website bumi@atrbpn.go.id. Ketik bumi pakai h.atrbpn.go.id. Kita akan diarahkan pada halaman seperti ini. Kita harus menyatakan setuju, dan perhatikan ini untuk yang warna kuning itu artinya bidang terdaftar atau kawasan terdaftar, dan hijau berarti belum terdaftar, kalau biru unsur geografis. Coba kita cari misalnya Jalan Supratman, Bandung. Apakah muncul pilihan? Nah, ternyata muncul pilihan seperti ini. Coba kita klik yang di bawah ini ya. Kalau kita mencari lokasi misalnya di jalan tertentu, nah munculnya seperti ini. Nanti ini Jalan Supratman berarti, kemudian ini ada lokasi-lokasi sekitarnya, ada berwarna kuning, ada berwarna hijau, dan ada berwarna biru. Hati-hati dengan lokasi-lokasi yang berwarna putih atau abu-abu kalau ada. Kalau putih kemungkinan berhubungan dengan rencana jalan.
Kalau abu-abu itu ada belum kejelasan dengan statusnya. Harga bisa kita lakukan appraisal sendiri, appraisal mandiri, atau dilakukan oleh konsultan. Kalau untuk keperluan pribadi, kita bisa menanyakan ke kelurahan transaksi terakhir dari lokasi tersebut, tanah-tanah yang diperjualbelikan oleh masyarakat setempat. Kemampuan keuangan, tentunya kita harus memperhatikan uang kita sendiri, cash yang tersedia, atau diperlukan pinjaman, dan itu menjadi pertimbangan kesesuaiannya terhadap lokasi tanah yang akan kita pilih. Yang penting juga adalah cara pembayaran. Biasanya cara pembayaran dilakukan dengan membayar tanda jadi dulu, kemudian uang muka atau DP, kemudian terminnya dikaitkan dengan saat pengukuran bersama, lalu juga dikaitkan terminnya dengan saat PPJBT atau diterbitkannya perjanjian pengikatan jual beli tanah, dan dikaitkan juga dengan saat tanda tangan AJB, dikaitkan lagi dengan saat diterimanya surat-surat atau serah terima tanah. Hal tersebut mungkin sangat membantu disesuaikan dengan cash flow kita, baik pribadi maupun cash flow perusahaan. Setelah dilakukan cek, kita beri tanda pada kolom cek ini dengan tanda centang. Angka yang diberikan pada masing-masing aspek kita total sehingga kita peroleh angka yang bisa menggambarkan kesesuaian dari lokasi tersebut terhadap kebutuhan kita. Jangan lupa bahwa properti itu sifatnya duniawi, yang semuanya sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jika memang berjodoh, maka transaksi antara penjual dan pembeli akan terjadi, dan sebaliknya transaksi tidak akan terjadi bila tidak berjodoh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.